Saya mau sampaikan bagi kita saat ini, kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kekhawatiran itu tidak melanda hidup kita. Kita tahu kita memiliki Allah yang hebat. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, yang memampukan kita untuk berdiri, kuat berdiri sampai saat ini. Kemudian kita harus... Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya mau membagikan renungan firman Tuhan bagi kita semuanya. Teman-teman semua, saudara-saudara yang ada. Saya mau sampaikan bagi kita. Saya mau katakan bahwa di tengah-tengah dunia saat ini, kita melihat di mana-mana orang-orang, semua manusia mengalami yang namanya kekhawatiran. Ada banyak hal yang dikhawatirkan orang-orang saat ini. Khawatir akan makanan, khawatir akan keuangan, bahkan segala sesuatunya dikhawatirkan. Tetapi saya mau sampaikan bagi kita saat ini, kita yang hidup di dalam firman Tuhan, yang tahu firman Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan apapun. Kita tidak perlu khawatir akan segala sesuatunya. Yang perlu kita lakukan adalah berjaga-jaga dan berdoa. Puji Tuhan, saat ini, kesempatan saat ini saya mau sampaikan bagi kita adalah tema renungan firman Tuhan saat ini. Hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah, yang saya mau sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan saat ini adalah ada Allah yang selalu ada bagi kita. Tidak perlu kita khawatir akan apapun. Tidak perlu kita khawatir akan segala sesuatunya. Bukan berarti kita santai-santai saja, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi dalam artian kita tidak perlu, kekhawatiran kita tidak perlu lebih besar daripada kekuatan yang ada bagi kita. Puji Tuhan. Nah, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu bisa kita ketahui, itu bisa kita alami lewat apa, saudara? Yang pertama, melalui pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Apa saja yang sudah saudara lewati bersama dengan Tuhan? Selama saudara tahu firman Tuhan, selama saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti kita semua memiliki yang namanya pengalaman-pengalaman pribadi. Tetapi ada banyak orang yang tidak menyadari akan hal itu. Tetapi saat ini saya mau sampaikan bagi kita, bagaimana kita mengetahui bahwa pemeliharaan Tuhan itu sangat besar bagi kita. Nah, kita harus memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Ada pergumulan yang sangat berat menurut pikiran kita. Nah, bagaimana cara kita dalam menjalani itu? Bagaimana cara kita melalui itu? Apakah kita lebih mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita lebih mengandalkan pikiran kita? Nah, saya mau sampaikan bagi kita saat ini, kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kekhawatiran itu tidak melanda hidup kita. Kita tahu kita memiliki Allah yang hebat. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, yang memampukan kita untuk berdiri, kuat berdiri sampai saat ini. Kemudian kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah mengandalkan yang namanya manusia. Karena apa? Firman Tuhan catat bahwa saat kita percaya sepenuhnya kepada manusia, saat kita mengandalkan manusia, itu adalah suatu hal yang sia-sia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan saat ini. Yang pertama adalah mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, belajar dengar-dengaran. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembala yang baik.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saat kita aminkan firman Tuhan ini, apakah kekhawatiran itu akan tetap ada bagi kita? Tidak. Karena apa? Firman Tuhan katakan, takkan kekurangan aku, yang artinya kita itu hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatirkan apapun. Yang penting kita itu percaya bahwa Allah kita selalu memelihara hidup kita. Dia adalah gembala yang baik. Seorang gembala yang baik itu akan membawa domba-dombanya ke tempat yang baik, menuntun domba-dombanya ke air yang tenang. Tidak mungkin seorang gembala akan membawa domba-dombanya ke tempat yang tidak baik. Yang pastinya akan membawa ke tempat yang baik, memelihara domba-domba itu. Demikian juga hidup kita. Mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita dengar harus kita imani, dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Jangan hanya sebagai pendengar saja, tapi jadilah pelaku firman Tuhan. Dan kemudian yang kedua, taat beribadah kepada Tuhan. Mungkin di minggu-minggu yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, semua gereja-gereja tidak diizinkan untuk beribadah di dalam gereja. Tetapi kita melihat bahwa ibadah tidak dihentikan, tetap dijalankan ibadah walaupun lewat online. Ini adalah sesuatu hal yang sungguh luar biasa. Ini membuktikan bahwa kita taat untuk melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Kita mencintai persekutuan kita dengan Tuhan. Dan ini adalah cara yang kedua supaya kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Ada banyak orang yang membuat satu alasan karena dilarang beribadah di gereja, jadi itu alasannya untuk tidak beribadah. Tetapi saya yakin dan percaya, kita yang tahu firman Tuhan, yang cinta kepada Tuhan, kita tetap memelihara ibadah kita, taat melakukan ibadah kita. Karena apa? Orang yang cinta ibadah, yang taat melakukan ibadah, itu akan Tuhan berkati. Berkati makanan kita, memberkati minuman kita, apapun kebutuhan kita, Tuhan akan berkati. Bahkan Tuhan akan jauhkan sakit penyakit daripada kita saat kita mengutamakan ibadah dalam hidup kita. Tapi ada banyak orang di tengah-tengah dunia ini, mereka mau diberkati, mereka mau hidupnya serba melimpah dengan berkat, tetapi tidak mau beribadah. Itu namanya tidak sinkron. Karena firman Tuhan ajarkan bahwa yang cinta ibadah, yang taat beribadah, itulah yang akan diberkati Tuhan. Jangan pernah berpikir engkau akan diberkati kalau tidak taat beribadah, kalau tidak cintai persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, suka memberi. Lebih baik memberi daripada menerima. Dalam hal memberi, kita tidak perlu yang namanya hitung-hitungan, tidak usah pikir-pikir, nanti kalau aku beri, nanti aku tidak ada, tidak usah. Apa yang kita miliki, kita beri, maka Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda bagi kita. Sekalipun kita tidak, menurut pikiran kita, tidak memiliki apa-apa lagi, tetapi justru saat itulah, saat keadaan itulah yang Tuhan mau kita melakukan hal ini. Kita memberi dengan sepenuh apa yang kita miliki. Semua yang kita miliki kita berikan. Itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan akan membalaskan berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Nah, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Hiduplah taat beribadah kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Dan cintailah yang namanya suka memberi. Jangan hanya mau menerima, dan menerima, tetapi tidak mau memberi. Karena berkat memberi itu lebih besar daripada yang menerima. Sukacita yang memberi lebih besar daripada yang menerima. Nah, firman Tuhan ajarkan bagi kita saat ini. Kita harus imani bahwa kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Karena Dia Allah yang baik, yang sanggup menyediakan segalanya bagi kita. Bahkan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, yang tidak pernah kita lihat,
tidak pernah kita dengar, justru itu yang Tuhan akan berikan bagi kita. Saat apa? Saat kita cintai firman Tuhan, kita taat beribadah, suka memberi. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Imani bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kita ada dalam lawatan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berkekurangan. Tuhan tidak akan pernah izinkan kita hidup di dalam kekurangan. Tuhan akan sediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Inilah renungan firman Tuhan saat ini bagi kita. Semoga menjadi berkat bagi saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.